Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengantar coding yaitu Bapak II Permana STMT. Perkenalkan, saya Yelsi Safitri dengan NIM 24031144 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Adapun tujuan dari presentasi saya kali ini yaitu untuk membahas mengenai sistem komputer dan algoritma. Sistem komputer itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa komponen yang saling bekerja sama agar komputer dapat menerima input, mengolah data, menyimpan, dan menghasilkan output berupa informasi. Komputer tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya sistem yang lengkap dan terorganisir. Selanjutnya, sejarah perkembangan komputer. Pada generasi pertama ditandai dengan tabung vakum pada tahun 1946. Komputer yang menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Ukurannya sangat besar, boros listrik, dan lebih cepat panas. Pada generasi kedua, pada tahun 1959 sampai 1965, menggunakan transistor yang lebih kecil, lebih hemat energi, dan lebih cepat dibandingkan dengan tabung vakum. Selanjutnya, pada generasi ketiga, menggunakan IC atau integrated sirkuit yang membuat komputer semakin kecil dan lebih efisien. Selanjutnya pada generasi keempat, pada tahun 1971, ditandai dengan penggunaan mikroprosesor, komputer menjadi lebih kecil, cepat dan mulai digunakan secara luas. Selanjutnya pada generasi kelima ditandai dengan perkembangan kecerdasan buatan atau AI, serta munculnya perangkat seperti smartphone, tablet, dan teknologi pintar lainnya. Selanjutnya, komponen sistem komputer. Pada komponen sistem komputer, terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Adalah bagian fisik komputer yang bisa dilihat dan disentuh, seperti monitor, keyboard, mouse, dan prosesor, RAM, dan hard disk. Hardware ini berfungsi sebagai alat untuk menerima input dan menampilkan output. Selanjutnya ada software atau perangkat lunak. Adalah program atau kumpulan perintah yang mengatur kerja komputer. Tanpa software, hardware tidak dapat berfungsi. Dan software ini yang mengatur data diproses dan bagaimana perangkat keras bekerja. Selanjutnya ada brainware, adalah manusia yang mengoperasikan komputer. Tanpa pengguna, komputer tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Selanjutnya bagian-bagian utama komputer, yaitu berupa casing, yang merupakan pelindung semua komponen di dalam komputer. Selanjutnya ada PSU atau Power Supply Unit yang menyediakan dan mengatur aliran listrik. Selanjutnya ada mainboard, yaitu papan utama tempat semua komponen terhubung. Dan ada prosesor atau CPU, yaitu otak komputer yang melakukan proses perhitungan. Bagian selanjutnya ada RAM, yaitu tempat penyimpanan sementara saat komputer bekerja. Ada hard disk, yang merupakan media penyimpanan data permanen. Ada VGA card, atau yaitu tempat mengolah tampilan grafis. Dan ada keyboard dan mouse untuk alat input, dan ada monitor yang menampilkan hasil proses atau output. Pada slide PPT ini merupakan contoh dari bagian-bagian komputer. Selanjutnya, ada sistem bilangan dalam komputer. Komputer menggunakan sistem bilangan untuk memproses data, yaitu ada sistem bilangan desimal,
yang digunakan oleh manusia. Sistem biner digunakan oleh komputer, ada sistem oktal, dan ada sistem heksadesimal. Selanjutnya, fungsi software secara umum, yaitu beberapa fungsinya yaitu untuk mengatur kerja perangkat keras, menjadi penghubung antara hardware dan pengguna, menerjemahkan perintah ke dalam bahasa mesin, dan mengidentifikasi dan menjelaskan program. Nah, tanpa software ini, komputer tidak dapat menjalankan instruksi apapun. Selanjutnya, mengenai pengantar program dan algoritma. Nah, program sendiri adalah kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk memerintahkan komputer melakukan tugas tertentu. Sementara algoritma adalah langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, sistem komputer adalah gabungan dari hardware, software, dan brainware yang bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi. Mengembangkan komputer dari generasi pertama hingga generasi AI menunjukkan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Dalam dunia pemrograman, pemahaman tentang sistem komputer dan algoritma sangat penting untuk menjadi dasar dalam membuat program untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Konsep dasar program komputer itu kumpulan instruksi yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman untuk memerintahkan komputer melakukan suatu tugas. Bahasa pemrograman memiliki aturan sintaks atau cara penulisan dan sistematik atau makna perintah. Melalui bahasa inilah manusia dapat berkomunikasi dengan komputer agar komputer mengolah data sesuai dengan keinginan kita. Ada beberapa kelompok bahasa pemrograman, yaitu ada pertama, low level language, yaitu bahasa tingkat rendah seperti assembly yang sangat dekat dengan bahasa mesin. Yang kedua, ada middle level language, yaitu bahasa seperti C yang digunakan untuk pemrograman sistem maupun aplikasi. Yang ketiga, ada high level language, bahasa tingkat tinggi seperti Pascal dan Basic yang lebih mudah untuk dipahami oleh manusia. Yang keempat ada Object Oriented Language atau OOP, yaitu bahasa yang menggunakan konsep objek seperti Visual C dan Delphi. Nah, semakin tinggi level bahasa, semakin mudah dipahami manusia. Tapi tetap harus diterjemahkan oleh bahasa mesin agar bisa dijalankan oleh komputer. Generasi bahasa pemrograman, yaitu ada generasi pertama, ada machine language atau bahasa mesin berupa 0 dan 1. Generasi kedua, assembly language. Generasi ketiga, high level language, C dan Pascal. Generasi keempat, ada 4GL, contohnya SQL. Generasi kelima, yaitu bahasa berbasis OOP dan pengembangan web. Selanjutnya, proses pembuatan program. Dimulai dari penulisan source kode oleh programmer menggunakan text editor. Nah, proses penerjemahan ini ada 3 cara, yaitu komplikasi. Sebelum itu, ada kode dari komputer yang akan diterjemahkan menjadi bahasa mesin agar bisa dijalankan oleh CPU.
Eh, jadi ada 3 proses penerjemahan, yaitu ada komplikasi, yang merupakan seluruh program diterjemahkan sekaligus sebelum dijalankan. Yang kedua ada interpretasi, memuat program diterjemahkan baris per baris saat dijalankan. Yang ketiga, gabungan komplikasi dan interpretasi, yaitu kombinasi antara keduanya. Selanjutnya ada logika dalam pemrograman. Manfaat dalam mempelajari logika yaitu untuk membantu berpikir kritis, sistematis, dan terstruktur. Kemudian membuat cara berpikir lebih tajam, melatih berpikir objektif dan cermat, serta menghindari kesalahan dan penalaran. Jenis penalaran itu ada penalaran deduktif yang menarik kesimpulan dari hal umum yang khusus. Selanjutnya ada induktif menarik kesimpulan dari hal khusus ke umum. Selanjutnya mengenai pengertian algoritma. Algoritma sendiri berasal dari bahasa ilmuwan Muslim, Al-Khwarizmi. Secara umum, algoritma adalah langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Model penyusunan algoritma yaitu ada pseudocode, adalah penulisan algoritma dengan bahasa yang menyerupai bahasa pemrograman, tetapi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh manusia. Tujuannya agar logika program mudah dimengerti sebelum diterjemahkan ke bahasa pemrograman yang asli. Selanjutnya ada flowchart, yaitu diagram alur yang menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan proses dan urutan langkah dalam program. Yang terakhir ada kalimat deskriptif. Algoritma juga bisa ditulis dalam bentuk kalimat biasa yang lebih runtut dan jelas. Yang disebut notasi alami biasanya digunakan untuk penjelasan awal sebelum dibuat lebih formal. Mungkin sekian dari presentasi saya. Saya salah dan jangkalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.